Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor induk mahasiswa 119703037 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Bandung. Di sini saya akan menjelaskan solusi numerik dari kasus osilasi pegas bermassa, baik itu harmonik ataupun teredam. Yang pertama di sini menggunakan solusi numerik menggunakan metode Euler. Adapun pemrogramannya menggunakan Python. Langsung saja, untuk library yang digunakan ada NumPy, import NumPy, dan ada Matplotlib untuk membuat grafiknya. Kemudian ada modul print solusi untuk membuat solusi dari program atau persamaan diferensial biasa nantinya di sini. Dan ada tentunya ada modul Euler karena ini menggunakan metode Euler. Sebelum itu, ini adalah modul Euler-nya. Di sini bersisi perhitungan atau solusi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Di sini ada Y, di sini adalah nanti akan menunjukkan posisi, dan X di sini menunjukkan waktu. Kemudian ada juga print solution. Di sini print solution atau modul print solution ini akan menampilkan solusi dari perhitungan numerik dari program yang telah dibuat. Solusi numeriknya. Lanjut di sini, karena secara Newtonian atau Lagrangian, solusi persamaan gerak osilasi pegas bermassa, yaitu harmonik ataupun teredam, solusinya dalam bentuk persamaan diferensial order 2, maka dirubah menjadi persamaan diferensial biasa dan menjadi seperti ini. Di sini Y0 merupakan posisi dan Y1 merupakan kecepatan, maka F0 di sini sama dengan dy per dt atau sama dengan kecepatan. Ada dua persamaan. Yang pertama adalah dy per dt sama dengan kecepatan v, dan yang kedua ada dv per dt atau y double dot atau percepatan sama dengan minus dalam kurung k per m dikali posisi dikurangi dalam kurung b per m dikalikan kecepatannya. K sendiri di sini adalah konstanta pegas input datanya untuk input datanya, dan m-nya adalah massa, dan b merupakan konstanta hambatannya. Di sini 0, maka osilasinya adalah harmonik, tidak teredam. Ini konstanta redamannya. Lanjut, untuk selanjutnya ada di sini X di sini adalah waktu awal mulai dari 0, X stopnya sampai ke detik 20 detik. Di sini adalah kondisi awalnya, di mana kondisi awalnya pegas diberikan simpangan sejauh 0,02 meter dan dengan kecepatan awalnya tentunya adalah 0. Dengan step size, selisih antara data satu ke data selanjutnya atau kondisi satu ke kondisi selanjutnya adalah 0,1 dan frekuensinya juga 1. Atau ini adalah selisih antara iterasi sebelumnya dan iterasi selanjutnya. Selanjutnya, XY merupakan solusi numerik menggunakan Euler. Integrate mengintegralkan fx, y, x stop, dan h. Kemudian memprint nilai solusi numerik. Ini menampilkan nilai solusi numerik atau dari perhitungan numerik. Ini tadi menggunakan modul print solution akan memunculkan hasilnya atau solusi atau nilai dari solusi numeriknya. Kemudian di sini membuat dua plot atau dua grafik. Yang pertama adalah memplot solusi untuk posisi. Di sini ada dua buah grafik. Yang pertama di sini solusi terhadap posisi terhadap waktu, dan yang kedua di sini yang kedua adalah solusi kecepatan terhadap waktu. Jadi seperti itu untuk programnya. Selanjutnya bisa di run saja.
terlihat pada Python shell ini waktunya menunjukkan dari 0 sampai ke 20. Nah, ini adalah grafik posisi terhadap waktu dan solusi terhadap waktu. Di sini bisa dirubah agar tidak dempet seperti ini. Nah, sini terlihat grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu, namun juga sini terlihat pada shell ya 0 adalah posisi dan Y1 adalah kecepatan dan X adalah waktunya mulai dari 0 sampai ke 20 detik. Ini bisa terlihat kondisi awalnya tadi diberikan simpangan sejauh 0,02. Nah, di sini tidak dari 0 karena ada simpangan amplitudonya. Kemudian waktu di sini mulai dari 0. Kecepatannya mulai dari 0 karena kecepatan awal, kondisi awal kecepatannya 0. Grafiknya berbentuk sinusoidal, namun di sini untuk beberapa waktu awal amplitudenya masih sama ataupun masih tetap. Namun semakin lama amplitudenya semakin besar atau semakin menyimpang. Tentunya di sini ini karena error atau karena metode numerik adalah metode aproksimasi atau pendekatan, maka terjadi nilai error. Ini jika waktunya semakin lama maka amplitudenya akan semakin besar, baik itu posisi atau grafik posisi terhadap waktu dan juga kecepatan terhadap waktu. Semakin lama akan semakin besar nilai errornya ataupun amplitudenya, dan itu adalah kelemahan dari solusi numerik, karena itu sekali lagi adalah solusi secara pendekatan atau aproksimasi, bukan secara eksak seperti perhitungan Newtonian ataupun Lagrangian. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya untuk kasus teredam bisa ditambahkan konstanta redaman, koefisien redamannya di sini misal 1. Bisa di run saja. Untuk shellnya sama tadi ya 0 posisi ya 1 kecepatan awalnya 0 dan posisi awalnya tadi 0,02. Nah, didapatkan grafik seperti ini, bisa diposisikan terlebih dahulu agar tidak dempet. Nah, di sini bisa terlihat untuk shell sama seperti kasus harmonik. Untuk waktu 0 sampai 20 detik, kecepatan awal sini Y10 dan posisi awalnya 0,02. Nah, untuk grafiknya berbeda seperti dari sebelumnya. Untuk kasus oscilasi bekas permassa teredam ini, maka semakin lama grafiknya akan semakin landai dan akan mendekati 0 atau teredam atau diam. Jadi osilasinya lama-lama semakin pelan dan semakin diam. Itu karena adanya
koefisien redaman atau konstanta redaman. Untuk kondisi awalnya sama, posisi tadi dari 0,02 dan kecepatan dari 0, berbentuk sinusoidal. Untuk amplitudenya awalnya sama, semakin lama semakin landai dan semakin mendekati 0, dan jika waktunya ditambah atau jika rentan waktunya di atas 20 detik, mungkin jika waktunya di atas 20 detik maka semakin lama grafiknya akan semakin lurus dan akan sama dengan 0 atau diam. Itu berarti peristiwa osilasinya juga semakin lama semakin pelan dan diam. Jadi seperti itu untuk solusi numerik menggunakan metode Euler kasus osilasi bergas bermassa, baik itu harmonik dan maupun teredam. Yang selanjutnya, solusi numerik menggunakan metode Runge-Kutta 4 atau orde 4. Bisa open filenya. Ini adalah modul Runge-Kutta 4. Kemudian ada juga pemrograman yang saya sudah buat untuk solusi harmonik dan solusi teredam. Oke, ini adalah pemrograman atau modul osilasi bergas bermassa harmonik menggunakan bukan yang ini. Ini adalah modul kasus osilasi bergas teredam menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Sama seperti sebelumnya, untuk library yang digunakan ada NumPy dan Matplotlib. Untuk modulnya ada print solution untuk print atau memunculkan solusi dari perhitungannya, dan karena sebelumnya menggunakan metode Euler, kalau sebelumnya menggunakan metode Euler, yang sekarang adalah menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Ini adalah modul Runge-Kutta orde 4. Untuk Runge-Kutta, seperti yang sudah dijelaskan secara penurunan rumusnya, bahwa di sini ada K1, K2, K3, dan K4. Karena ini menggunakan pattern, maka mulai dari 0, K0, K1, K2, K3, dimana K0 adalah step size dikalikan fungsinya. Kemudian untuk K1 atau K2 adalah step size dikalikan fungsi sebelumnya dibagi 2, ditambahkan di sini adalah fungsi X dan fungsi Y, maka X dibagi 2 dan Y dibagi 2, atau kecepatan bagi 2 dan posisi bagi 2. Untuk K3 atau K2 di sini step size dikali sama seperti sebelumnya, fungsi X dibagi 2 ditambah step size dulu dibagi 2, kemudian untuk yang sebelumnya Y ditambah K1. Kalau yang K2 di sini atau K3 adalah Y ditambah K1 dibagi 2. Dan untuk K4 atau K3 di sini adalah step size dikalikan fungsi X tambah H dan Y ditambah K2. Untuk solusinya maka K1 tambah 2K2 tambah 2K3 dan tambah K4 dibagi 6. Ini adalah solusi dari metode Runge-Kutta orde 4. Selanjutnya lanjut ke kasus osilasi teredamnya. Karena teredam di sini ada konstanta bergas dan ada konstanta redaman sama seperti sebelumnya. Di sini 1. Untuk solusi di sini sama, Y0 adalah posisi dan Y1 adalah kecepatan, sama. Untuk kecepatan di sini atau F1 atau percepatan di sini maksudnya min K per M dalam kurung.
dikalikan posisi dikurangi dalam kurung B per M dikalikan kecepatan, sama seperti sebelumnya. Untuk start integrasinya juga sama, dari 0 sampai 20 detik. Untuk kondisi awalnya juga sama, diberi simpangan 0,02 meter dan kecepatannya 0, step size-nya 0,1 dan frekuensi 1. Memprint solusi numerik metode Runge-Kutta orde 4. Runge-Kutta orde 4. Nah, kemudian ada dua grafik, solusi posisi terhadap waktu dan solusi kecepatan terhadap waktu. Sama untuk yang pertama grafik posisi dan kedua grafik kecepatan. Itu bisa di run. Modul lainnya selain modul Runge-Kutta yang digunakan dalam modul print solution yang sudah ditampilkan pada kasus atau pada metode Euler sebelumnya. Untuk potentialnya dari 0 sampai 20 detik, ini adalah X waktu, ini posisi dari 0,02 awalnya atau kondisi awalnya, dan kecepatan awalnya adalah 0. Dan ini adalah grafik solusi numerik kasus osilasi teredam menggunakan metode Runge-Kutta. Seperti biasa atur terlebih dahulu agar tidak dempet. Nah, ini untuk Python shell sama seperti sebelumnya. Ini untuk Python shell sama seperti sebelumnya, X kecepatan dari 0, posisi dari 0,02 dan kecepatan dari 0. Grafiknya sama, teredam awalnya berosilasi dengan amplitudo yang sama, semakin lama semakin landai atau semakin kecil amplitudenya, dan semakin mendekati 0 atau sudah mendekati 0 dan lama-lama akan diam osilasinya atau berhenti atau teredam di sini. Ini adalah metode Runge-Kutta orde 4 untuk mencari solusi kasus osilasi pegas teredam. Selanjutnya, untuk kasus osilasi pegas yang harmonik menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Di sini saya sudah membuat programnya juga. Sebenarnya juga bisa diganti dari untuk menghilangkan B-nya tadi, tapi di sini saya juga sudah membuat kasus yang harmonik atau program studi kasus yang harmonik. Sama seperti sebelumnya, hanya di sini B-nya atau konstanta redamannya adalah 0. Kalau sebelumnya 1, yang sekarang adalah 0. Di sini PDB menggunakan Runge-Kutta orde 4. Untuk modul dan library yang digunakan juga sama, dan NumPy, Print Solution, Runge-Kutta orde 4, dan Matplotlib. Untuk persamaan diferensial biasanya juga sama. Ya 1 itu kecepatan, ya 0 adalah posisi, semuanya sama. Kemudian bisa di run. Python shell-nya juga sama.
Selanjutnya bisa di run saja. Ini untuk Python shell-nya sama. Dan untuk grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik osilasi pegas yang harmonik atau tidak ada redaman. Di sini untuk grafik posisi mulai dari 0,2, kecepatan dari 0. Nah, untuk grafiknya sedikit berbeda dengan metode Euler. Jika metode Euler semakin lama simbangannya atau amplitudenya semakin besar atau errornya semakin besar. Pada metode Runge-Kutta-Ordonez ini amplitudenya dari 0 sampai 20 detik tetap. Baik itu grafik posisi maupun grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi untuk rentan waktu yang mungkin lebih lama, maka grafiknya juga tetap berbentuk sinusoidal dengan amplitudenya tetap. Ini menunjukkan bahwa solusi numerik menggunakan metode Runge-Kutta-Ordonez 4 untuk kasus osilasi harmonik itu sama seperti solusi eksaknya atau tidak ada error di sini karena grafiknya tetap atau amplitudenya tetap. Jadi seperti itu untuk metode Runge-Kutta pada kasus osilasi harmonik dan teredam. Untuk yang harmonik sekali lagi tidak ada nilai error karena amplitudenya tetap. Untuk berikutnya adalah kasus pada rangkaian RLC, ada pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Oke, yang selanjutnya adalah kasus pengisian kapasitor pada rangkaian RC. Di sini yang digunakan adalah metode Runge-Kutta-Ordonez 4, metode numerik Runge-Kutta-Ordonez 4. Dan modulnya ada print solution, ada Runge-Kutta-Ordonez 4. Untuk library-nya ada NumPy dan ada Matplotlib, sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Untuk input datanya, di sini karena rangkaian RC ada resistor, ada E atau nilai tegangan awal, tegangan baterai sebesar 5 volt, dan ada kapasitansi kapasitornya sebesar 1 milifarad. Di sini, jika sebelumnya Y disesuaikan sebagai posisi, pada kasus ini Y adalah tegangan. Untuk X-nya tetap adalah waktu. Kemudian untuk persamaan diferensial biasanya untuk pengisian kapasitor RC ada di sini ada F0. F0 merupakan dV per dt atau tegangan terhadap waktu, sama dengan yang solusinya sama dengan 1 per dalam kurung resistor dikali kapasitor atau R kali C dikali dalam kurung tutup, kemudian dikalikan E. E di sini adalah tegangan awalnya, tegangan baterai, dikurangi Y0. Y0 atau Y adalah tegangan kapasitornya. Karena di sini adalah pengisian kapasitor. Kondisi awalnya untuk tegangannya pun 0 atau belum ada tegangan di kapasitornya. Pada percobaan ini waktu awalnya mulai dari 0 detik dan waktu akhirnya 20 detik atau selesai. Jadi percobaan kali ini diujikan untuk dalam waktu 20 detik dengan step size 0,1 dan frekuensinya juga 1. Frekuensi 1 di sini nantinya akan berpengaruh atau pada kemunculan data. Jadi data yang ditampilkan di sini
nantinya ada 200 data karena satu frekuensi, dan untuk step size-nya atau data yang ditampilkan ada setiap 0,1 dan rentang waktunya 20, maka nanti datanya ada 200 data. Untuk modul print solution dan rungu Kuta order 4 sama seperti sebelumnya. Ini adalah modul rungu Kutanya sama, dan ini adalah modul print solutionnya untuk menampilkan nilai solusi dari solusi numeriknya. Lanjut ke memprint solusi nilai rungu Kuta order 4. Di sini sebelumnya ada solusi numerik menggunakan rungu Kuta order 4. Di sini mengintegralkan f, fungsinya ada x, y, dan x stop dan step size-nya. Kemudian membuat grafik memplot nilai solusi rungu Kuta. Di sini grafiknya adalah grafik pengisian muatan kapasitor RC. Langsung saja bisa di run. Di sini pada Python cell-nya muncul waktu dari 0 sampai 20 detik, itu X, dan Y adalah tegangannya. Di sini tegangan awalnya mulai dari 0 karena pengisian sampai ke maksimum sama seperti tegangan baterai, yaitu 5 volt. Untuk grafiknya seperti ini, sesuai dengan tadi Python shell-nya. Untuk kondisi awal tegangannya 0 dan waktunya juga masih 0. Semakin bertambahnya waktu, maka tegangannya akan semakin bertambah hingga tegangannya sama seperti tegangan baterai, yaitu 5 volt. Jadi seperti ini grafik pengisian muatan kapasitor pada rangkaian RC. Untuk selanjutnya ada studi kasus selanjutnya adalah pengosongan muatan kapasitor RC. Sama seperti sebelumnya, mirip. Ada library yang di input, ada NumPy, ada Matplotlib, ada print solution, dan ada rungu Kuta order 4. Di sini untuk input datanya sedikit berbeda. Di sini untuk input datanya ada resistor 1 kilo ohm dan kapasitor sebesar 1 milifarad. Y di sini difungsikan sebagai tegangan dan X adalah waktu. Lanjut untuk persamaan diferensial pengosongan muatan kapasitor RC-nya adalah di sini F0 yaitu dV per dt sama dengan dalam kurung minus 1 per dalam kurung R dikali C kurung tutup dikalikan Y0. Y0 adalah tegangan awalnya. Percobaan ini dilakukan dalam selang waktu 20 detik, di mana kondisi awalnya atau waktu awalnya 0 dan next stopnya 20 detik, dan kondisi awalnya tegangan kapasitor awalnya adalah 5 volt. Karena ini pengosongan, maka kondisi awalnya kapasitor itu berisi tegangan sebesar 5 volt dan dengan step size 0,1 dengan frekuensi 1. Lanjut untuk solusi numerik menggunakan rungu Kuta order 4, mengintegralkan f, x, y, x stop, dan h, kemudian memprint nilai solusi rungu Kuta order 4, dan ada juga membuat grafik. Grafik di sini adalah grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, grafik tegangan terhadap waktu. Langsung saja bisa di run. Mirip dengan
kasus sebelumnya. Di sini waktu mulai dari 0 hingga 20 detik, dan untuk Y0 adalah tegangan. Kondisi awalnya yaitu 5 volt hingga pada kondisi akhirnya adalah 0 atau kosong. Ini adalah grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC. Berkebalikan dengan kasus pengisian kapasitor RC, di mana pada kondisi awalnya, di sini pada grafik pengosongan kondisi awalnya 5 volt, dan semakin lama semakin berkurang hingga kosong. Jika tadi pada pengisian kapasitor kondisi awalnya 0, dan semakin lama semakin terisi sampai hingga 5 volt, yang ini berkebalikan. Kondisi awal 5 volt, semakin lama semakin berkurang. Jadi seperti itu untuk kasus pengosongan muatan kapasitor RC. Yang studi kasus selanjutnya merupakan studi kasus pada rangkaian RLC. Nah, ini adalah studi kasus sistem osilasi teredam pada rangkaian RLC. Untuk library dan modul yang di-input yang digunakan sama, dan NAMPI, Matplotlib, Resolution, dan Rungu Kurta Orde 4. Untuk input datanya ada resistor sebesar 1 kilo ohm, kapasitor kapasitansinya 1 milifarad, dan ada induktansi sebesar 4 milihenry. Di sini ada Y1. Y1 di sini adalah perubahan tegangan terhadap waktu, dan Y0-nya sama ya seperti sebelumnya, yaitu tegangan atau tegangan awal. Dan F0 adalah dV per dt. Munculkan Y1 sama dengan Y1 untuk perubah atau P, yaitu perubahan tegangan terhadap waktu. Untuk P-nya atau F1-nya yaitu minus dalam kurung R per 1 dikalikan Y1. Y1 adalah P, perubahan tegangan terhadap waktu, kemudian dikurangi dalam kurung 1 per dalam kurung 1 kali C, kurung tutup dikalikan tegangan awal atau Y0. Untuk durasi percobaan ini yaitu sebesar atau selang waktunya adalah 0,05 detik. Yaitu waktu awalnya 0, X-stopnya atau waktu akhirnya adalah 0,05 detik. Untuk kondisi awalnya, kondisi awal tegangan kapasitornya sebesar 5 volt, dan perubahan tegangannya masih 0. Untuk step size-nya di sini lebih kecil, yaitu 0,001, frekuensinya 1. Untuk solusi numeriknya juga integrate f, x, y, x, stop, dan h sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Kemudian ada memberi nilai solusi metode Rungu Kurta Orde 4 dan membuat grafiknya, memplot solusi untuk sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Kemudian bisa di-run saja. Nah, di sini ada Y0. Y0 adalah kondisi awalnya tadi
sebesar 5 volt, dan Y1 adalah P atau perubahan tegangan terhadap waktu. Kondisi awalnya adalah 0. Dengan rentan waktunya 0 sampai 0,05. Dan grafik yang didapatkan adalah grafik sinusoidal atau grafik osilasi dengan kondisi awal 5 volt tegangan terhadap waktu. Kemudian semakin lama tegangannya akan amplitudenya akan semakin berkurang karena teredam, dan hingga pada akhirnya semakin mendekati 0 dan teredam atau diam. Jadi seperti itu untuk studi kasus grafik sistem osilasi teredam pada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC, tegangannya itu berosilasi. Osilasinya adalah jenis teredam dengan amplitudo yang semakin lama semakin kecil. Jadi seperti itu. Jadi sekian untuk metode numerik. Jadi seperti itu metode numerik atau solusi metode numerik pada kasus osilasi teredam maupun harmonik, juga pada rangkaian pengisian RC, pengosongan RC, serta pada rangkaian RLC, baik itu teredam